ini Bapak Ibu, saya sedikit membuka ini ya Pak, istilahnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu, nggih? Bisa. Oke. Ini Bapak Ibu. Ada 3 hal ya yang sebenarnya menjadi poin penilaian BKD itu ya. Yang pertama terkait dengan pendidikan ya, pendidikan. Nah, pendidikan itu mungkin ada di prodi Bapak Ibu yang kemudian masih overload ya. Artinya satu dosen itu ada yang ngajar 11 mata kuliah, ada yang ngajar 13 mata kuliah. Saya membayangkan ya, itu juga kalau kemudian dinilai oleh asesor itu bingung juga ya, kok bisa dosen itu ngajar lebih dari 14 SKS. Kalau di Lamdik Bapak Ibu, itu maksimal hanya 14 SKS. Saya di sini ada 7 mata kuliah, ya 7 kelas ya ngajarnya. Itu sekitar 15 SKS, karena ada 1 mata kuliah yang 3 SKS. Itu totalnya 15 SKS. Ini sudah overload juga ya, apalagi saya juga termasuk dosen dengan tugas tambahan. Nah, untuk pendidikan Bapak Ibu, ya, di poin B mengikuti diklat prajabatan golongan 3, saya kira juga tidak usah tidak usah diklik, tidak ada persoalan. Ya, isinya ini pelatihan-pelatihan kayak uji pekerti ya dan lain-lain. Saya kira ini tidak usah lah ya, tidak usah. Sebentar. Nah, di poin A, ya, melaksanakan perkuliahan, tutorial, tatap muka atau daring, dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium bla bla bla. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tidak diklik ini, ya, kalau tidak diklik tarik ini, maka tidak akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Oke. Paling yang keluar hanya berbentuk ini, mata kuliah yang diampu saja. Tidak ada kolom-kolom seperti pertemuan real, ya, kemudian SKS yang ada, bla bla bla. Artinya kita tidak bisa menginput kalau tidak kita tarik, ya. Kalau tidak tarik atau ditarik lewat sini, ya, lewat tarik kinerja dari portofolio. Ini kalau sudah kita tarik, maka akan keluar seperti ini. Baru kemudian kita bisa menginput bukti-bukti yang ada, yang dibutuhkan di dalam BKD. Ya, ini saya belum sepenuhnya mengisi ya. Yang sudah itu, nah ini Bapak Ibu, ini RPS yang belum saya upload ya. Nah, caranya ngupload gimana? Caranya ngupload itu tinggal klik di sini. Kalau belum di-upload sama sekali, itu keluarnya tidak biru tapi merah ya. Kemudian diklik, nah, tambahkan dokumen ya. Misalnya ini mau kita tambahkan ini sudah ya, mau kita tambahkan apa gitu ya, misalnya ini RPS-nya, kita klik, oke. Ini RPS. Yang ini tidak harus diisi Bapak Ibu. Kalau misalnya mau diisi, monggo ya.
Jadi yang diisi, yang wajib diisi itu yang ada bintangnya merah. Itu wajib. Ya. Kalau keterangan misalnya di sini ditulis RPS juga nggak ada persoalan. Misalnya ini ditulis RPS. Ya. Kemudian ini ada enggak RPS ya? Oh, ada ya. Kemudian ini, kemudian kalau misalnya RPS itu di Google Drive kan, ya monggo bisa diberikan linknya, ya, link apa, link drive dari apa RPS yang ada. Kemudian simpan. Nah itu akan bertambah seperti ini. Nah yang wajib diisi ya itu RPS, kemudian SK edukatif, jurnal perkuliahan, absen kehadiran, sama nilai. Nah, ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari sini, Bapak Ibu. Oke. Terlihat, Bapak Ibu, nggih? Terlihat, Pak. Oke. Nah, kalau di saya, ini masih punya akses untuk melihat hasil perkuliahan, Bapak Ibu. Ya, karena ini saya punya sebelum jadi Unugiri ini ya. Nah, ini perkuliahan, mengajar, kemudian pengantar filsafat. Nah, jurnal ini langsung kita klik print, Bapak Ibu. Nah, itu akan keluar seperti ini. Ya. Kemudian klik gambar pojok ini, titik 3 ini, kemudian print, ya, kemudian save as PDF. Nah, itu keluar, tinggal ini Bapak Ibu, tinggal nge-save. Ya, jadi nggak usah screenshot, ya, nggak usah screenshot. Begitu juga dengan nilai, ya. Nilai juga diambilkan dari SIM aja, ya, diambilkan dari SIM. Nilai juga bisa diambilkan dari SIM. Nah ini, oh ini absen, ya, dan lain-lain. Caranya juga sama dengan yang tadi. Oke, kembali ke sister Bapak Ibu. Nah, persoalannya biasanya itu kalau kemudian kita kebanyakan jam ngajar Bapak Ibu. Oke. Ini kalau kemudian tidak saya ganti di status ini, maka di kesimpulan saya ini tidak akan memenuhi Bapak Ibu ya. Coba di pendidikan ya saya ganti ini selesai. Oke. Ini yang saya ganti beban lebih itu ada 1, 2, 3. Ya, 3. Coba saya cek kesimpulannya nggih. Tidak memenuhi. Ya. Karena apa? Karena terlalu banyak jam ngajar. Oke, maka solusinya adalah mengurangi atau mengganti status perkuliahan kita menjadi beban lebih. Oke, coba kita cek lagi. Kalau sudah beban lebih kita ganti. Nah, kesimpulannya memenuhi Bapak Ibu. Oke, memenuhi. Nah, rata-rata kalau kemudian di upload dokumen ini tidak dilampirkan, maka biasanya asesor itu memberikan komentar bahwa tidak ada bukti pendukung. Ya, pasti itu Bapak Ibu. Saya kemarin di hasil
BKD saya itu ada poin yang lampirannya kurang dinilai, ya dinilai nggak saya lampirkan. Akhirnya keluarnya komentar dari asesor itu tidak ada bukti pendukung berupa nilai, itu begitu. Oke, saya kira bisa diikuti Bapak Ibu ya, karena panjenengan juga sudah kedua melakukan BKD sister. Sama, ini juga penelitian ya. Penelitian ini biasanya diklaim di ini Bapak Ibu. Di sini ya. Jadi dengan bisa menambahkan misalnya penelitian belum ada ya, itu ditambahkan aja di sini di lewat penelitian ini. Kalau langsung lewat sister lewat BKD kayaknya tidak bisa Pak Ivan ya, karena data itu diperoleh dari penarikan portofolio yang ada ya. Jadi ini penelitian saya, gerakan pendidikan kader penggerak NU bla bla bla. Ini saya terbitkan di jurnal Aluyah. Ini inputnya saya di penelitian ini, ya, di penelitian ini. Nah ini, ya, oke. Kemudian ini bukti pendukungnya apa? Bukti pendukungnya ini masih belum lengkap Bapak Ibu. Ini baru artikel saja. Ya, harusnya yang dilampirkan adalah surat tugas ya. Surat tugas, kemudian misal ada surat dari desa ya, bahwa kita betul-betul melakukan penelitian, atau surat dari objek yang pemangku kepentingan yang ada di objek penelitian kita. Ya, misalnya kalau penelitian di sekolah ya ada surat dari kepala sekolah terkait yang kita tempati. Jadi saya kira 3 itu juga cukup lah ya. Ada artikel, kemudian ada surat tugas dari LPPM, kemudian ada surat dari tempat kita melakukan penelitian. Ya, tapi punya saya ini masih belum saya lengkapi Bapak Ibu, karena saya juga baru mengisi. Kemudian pelaksanaan pengabdian. Nah, pelaksanaan pengabdian ini ada beberapa yang kemudian sebenarnya bisa ditarik ya. Satu terkait dengan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Ya, memang nanti orientasinya lebih ke sini Bapak Ibu ya. Tapi mungkin ini masih belum di kita. Kemudian memberi latihan penyuluhan ya, kemudian ceramah, pendampingan pada masyarakat dan lain-lain yang terjadwal. Yang terjadwal itu artinya yang dijadwalkan oleh bisa prodi, bisa dekan ya. Nah, kalau saya itu kemarin diminta untuk menjadi reviewer SPMI-nya PT KIS. Ada 5 ya, akhirnya ini saya masukkan. Ya, saya masukkan di workshop AMI Kopertes 4 Surabaya. Ya, bukti pendukungnya apa? Bukti pendukungnya permohonan delegasi, kemudian SK penugasan, itu saya masukkan. Ya, selain itu juga hasil KKN kemarin saya edit ya untuk BKD. Ya, ini buktinya juga ada SK penugasan, ya, kemudian ada jurnal, ya, karena ini sudah saya terbitkan ya, sudah saya terbitkan. Oke, terkait
penunjang ya, penunjang ini kalau misalnya jenengan UKM ya, itu bisa dimasukkan ya, bisa dimasukkan. Jadi ketua unit kendali mutu prodi ya, nomor SK-nya berapa ya, kemudian bukti dokumennya apa, SK ya, SK. Nah kalau yang lain juga begitu ya. Kalau ini biasanya kalau dosen-dosen yang tidak jabat itu ya jadi panitia apa itu dimasukkan, panitia workshop, panitia seminar, ya panitia penyusunan dokumen kampus dan lain-lain. Nah, kemudian dicek di sini. Nah, untuk mengetahui dosen tersebut tercapai atau tidaknya kinerja itu dilihat dari ini, ya, dilihat dari ini. Ya, kalau PKM-nya kosong, penelitiannya kosong, maka dosen tersebut dipastikan tidak memenuhi ini, tidak memenuhi capaian kinerja. Oke, saya kira itu Pak Ivan terkait hal-hal lain nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Ivan. Saya hanya apa istilahnya merefresh saja, barangkali Bapak Ibu ada yang lupa dan sebenarnya saya yakin lebih paham daripada saya. Oke, monggo Pak Ivan, saya serahkan sepenuhnya ke panjenengan. Terima kasih Pak Ipul atas penjelasan. Yang ada pertanyaan sekalian nanti di akhir ya. Di sini sebelum saya masuk ke tugasnya jenengan sebagai operator BKD, ini saya menambahkan Pak Ipul tadi. Saya izin share screen. Bapak Ibu, yang saya share di sini ini webnya LPM gitu. Jadi semua terkait BKD itu sudah kita upload, di download, kemudian BKD. Nah, di sini ada PO BKD, rubrik BKD dan seterusnya. Nah, ini bagi yang mungkin yang baru NIDN atau yang memang baru mengisi BKD itu bisa membaca di salinan PO BKD atau rubrik BKD ini. Jadi apa saja yang Tridharma itu dilampirkan di sister itu apa saja, kemudian yang bisa dimasukkan itu apa saja, itu ada di sini semua. Oke, ini silakan dipelajari. Terkait nanti SKS-nya berapa, kalau di sister itu sekarang otomatis nih. Jadi jangan masukkan apa, penelitian apa, nanti langsung muncul SKS-nya berapa. Itu enaknya sekarang seperti itu. Jadi mulai sister ini memang baru diterapkan di LLDikti 7 itu 2 semester ini, terakhir ini. Jadi kita yang sudah NIDN terutama itu wajib untuk mengisi laporan BKD. Jadi sebagai laporan kinerja jenengan untuk Tridharma. Jadi harus ada penelitian, pengabdian di setiap semester itu harus ada. Nah, kemudian untuk yang unit kendali mutu, ini tugasnya jenengan yang sudah disampaikan Pak Ipul itu untuk mengawal supaya dosen-dosen di prodinya itu ini dalam hal BKD untuk mengisi BKD semuanya yang sudah NIDN. Nah, nanti bisa jadi untuk yang self-dos seperti itu itu nanti kalau sudah diterapkan full sister, nanti data-data itu langsung otomatis BKD-nya dari sister. Kalau sementara ini kan masih diupload BKD yang manual. Nah, itu mungkin
bisa jadi kalau kelewat untuk mengisi BKD ya serdosnya bisa mundur seperti itu. Oke, langsung saya praktekkan nih. Oke, sebelumnya nih. Jadi ini kalau tampilan di saya coba pakai contoh ini yang Bu April. Karena saya nggak punya akses, yang punya akses itu hanya yang UKM ya. Nah, tampilan awal mungkin seperti ini. Tampilan awal sister. Semua sister seperti ini. Nah, jenengan diberikan akses untuk operator BKD. Caranya setelah masuk di sister, ini di pojok atas, itu ada pilihan peran sebagai dosen atau sebagai unit BKD internal prodi. Kalau dosen ini ya data-data jenengan sendiri. Gitu ya. Nah, untuk yang unit kendali mutu, berarti ini unit BKD internal prodi ini diklik. Nah, nanti akan berubah tampilannya seperti ini. Hanya yang di sebelah kiri itu hanya layanan BKD. Nah, ini ada 3 periode BKD. Periode BKD ini melihat periode yang aktif. Kalau sekarang berarti yang aktif ini genap pelaporan untuk genap 2122. Ini kalau di edaran dari IT dari LL7 ya, LL7 itu penarikan itu ya dari data di sister kita tarik ke BKD. Itu maksimal tanggal 31 Agustus. Ya. Jadi tinggal berapa hari? Tinggal 2 minggu 3 hari. 2 minggu lebih 3 hari itu yang penarikan. Ya. Kalau yang penilaian nanti sampai 15 September. Nah, tetapi kalau kelewat di lebih dari 31 Agustus jenengan tidak narik, ya otomatis nggak bisa dinilai. Jadi tetap harus dikerjakan sekarang. Karena seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ada kalanya asesor itu minta perbaikan, gitu ya. Jadi minta dibuka lagi. Itu kita harus perbaiki lagi, kemudian dinilaikan lagi. Ada yang seperti itu. Ada asesor yang memang nilainya apa adanya. Ya udah nggak memenuhi gitu. Kalau asesornya enak ya kita mungkin masih diminta perbaikan. Selama periode ini masih bisa diedit. Walaupun sudah dikunci, disahkan, namun kita UKM bisa membukanya. Selama ini nih, selama periodenya masih dibuka. Oke, setelah ini periode BKD, kemudian ada peserta BKD. Nah ini tugasnya jenengan, fokusnya di sini peserta BKD. Di sini kita pilih yang periode sekarang, yaitu ganjil 2122. Kemudian lanjut, maka muncul tampilan prodinya jenengan saja yang bisa jenengan kelola. Gitu. Jadi ini di Bu April ini teknik mesin. Di sini jumlah yang mengisi ini sudah 3, yang belum mengisi 3, sedang mengisi 1, selesai 1, jumlah dosen di prodinya 5 yang sudah NIDN, belum disahkan 5, ya. Jadi semuanya belum disahkan. Ini yang sudah, ini belum ada. Nah, tombolnya cuma 4, apa itu? Jadi ini ya, daftar dosen, penugasan asesor, rekap laporan, ya, dan mungkin ini yang digunakan. Pertama kita lihat di sini daftar dosen. Nah, daftar dosen di sini berisi status, ya, status pengisian, status penilaian. Nah, ini yang merah belum mengisi, yang hijau selesai, yang kuning ini masih mengisi, sedang mengisi.
Nah, nanti kalau sudah disahkan, misalkan ini Bu April ternyata sudah disahkan, maka di sini muncul gembok. Nih. Ya, coba ini. Di sini muncul gembok, artinya Bu April ini sudah mengesahkan BKD-nya. Nah, kita sebagai UKM itu bisa membukanya lagi. Kalau misal ada penambahan yang ingin ditambahkan, ya udah ini dibuka lagi, gitu ya. Selama belum dinilai. Tapi kalau sudah dinilai juga masih bisa sebenarnya dibuka lagi, tapi nanti harus dinilai lagi. Ini dibuka. Ini yang ini daftar dosen. Kemudian yang penugasan asesor, ya. Jadi setelah sudah disahkan oleh dosen yang bersangkutan, itu nanti dosen yang bersangkutan atau koordinir prodi atau tidak harus prodi sih, lintas prodi juga boleh ya, selama mungkin dosen asesornya sama gitu bisa kolektif atau kalau memang tidak sama bisa sendiri-sendiri juga boleh. Itu jenengan silakan, kalau selama ini kita kirim surat permohonan ke asesor. Nah, contoh suratnya ini sudah saya upload di LPM ya. Ini surat pengantar asesor BKD. Ini bisa jenengan tiru ya. Bisa dengan download. Silakan kalau mau kata-katanya di edit juga boleh. Yang lebih seperti ini, permohonan asesor. Itu nanti untuk nomornya minta ke Biro BAU SKS ini, terutama di Mbak Dian. Minta Mbak Dian untuk nomornya. Kemudian ini nama asesor 1, nama asesor 2. Nah, di sini dengan isi nama dosen, dan fakultas, prodi, jabatan fungsionalnya apa, bidang ilmu, subrumpun ilmu, rumpun, kemudian nama asesor 1, nama asesor 2. Ini bisa kolektif, kalau kolektif ya diisi beberapa dosen. Terus ini nanti dikirim ke ini, ke alamat dosennya, kampusnya. Kalau ke UNESA ya UNESA, kalau ke tempat lain ya monggo disesuaikan. Nah, kalau bingung bidang ilmu saya apa, subrumpun ilmu saya apa gitu ya, itu bisa di googling gitu. Coba saya rumpun ilmu itu ada kok di, nah ini LLDT mana ini upload macam-macam rumpun ilmu. Oke. Ini contoh. Nah, ini misalkan di sini bidang ilmu itu yang ini, yang biru. Oke. Bidang ilmunya MIPA. Ini contoh saya nih. Jadi bidang ilmunya adalah MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kemudian subrumpun saya adalah matematika. Subrumpun itu yang merah ini. Subrumpun, kemudian yang rumpun ini yang hitam. Jadi kalau saya matematika ya berarti di MIPA, kemudian matematika. Monggo nanti jenengan cari bidang ilmunya. Ini untuk suratnya. Suratnya nanti kalau sudah, nanti sama Mbak Dian dikasih nomor dan dikasih barcode biasanya. Karena
kita kan pakai barcode ya, ditaruh di sini. Setelah itu ditandatangankan Pak Rektor, atau bisa langsung dikasihkan Mbak Nurita, atau bisa lewat Mbak Dian juga bisa. Oke, nanti dikirim ke asesor, ya tergantung asesornya. Kalau asesornya enak ya. Harus Pak Rektor, Pak Iwan. Nggih. Topnya unu kiri. Selama ini seperti itu. Ada ya, nanti asesornya konfirmasi, okay. Kalau sudah mengisi siap dinilai ya dikasih tahu asesornya. Kalau enak itu ya kita cari sendiri asesornya, jadi kita kenal gitu guys. Jadi komunikasi dengan asesor itu lebih enak. Nah biasanya kalau bersama-sama itu juga enak, karena ya biasanya kita ngasih apa gitu ke asesor. Ya memang nggak ada kewajiban sih, cuma kita kan sudah dibantu untuk dinilai, jadi kan ya kita kasih berapa gitu nih sepantasnya. Atau ada itu di Unisma itu malah di kampusnya ada ini biayanya, jadi mahal kayaknya di Unisma itu kemarin Budian itu. Jadi ternyata tidak langsung ke asesornya, ke dosennya, di handle di prodinya dulu, harus bayar berapa dulu gitu. Itu tiap kampus beda-beda. Nah, udah. Kalau asesornya sudah fix, itu nanti di sini kita pilih asesornya. Misalnya kan ini Bu April ini sudah memilih asesor. Pak Agus ini belum. Kalau sudah ya nanti kita cari. Nah, kalau asesornya belum ada di sini, ya, kita cek di daftar asesor. Daftar asesor. Kita cari namanya. Nah, kemungkinan kalau semester kemarin belum terlibat, itu namanya belum ada, Bapak Ibu. Namanya belum ada di sini. Nah, kalau misalkan namanya belum ada, itu lapor ke saya. Oke, lapor ke saya karena saya yang bisa menambahkan di operator ini, akun di internal BKD. Kalau jenengan kayaknya tidak bisa menambahkan, jadi bisa komen di grup aja, nanti saya tambahkan asesornya. Jadi namanya siapa, kemudian asal perguruan tingginya di mana, nanti saya tambahkan. Kalau memang di sini tidak ada. Oke, kembali ke tadi. Ini penegasan asesor. Ya, kalau sudah dipilih disimpan. Oke, sudah dipilih disimpan. Nah, nanti yang kita kirim ke asesor itu adalah link untuk menilai dan juga token. Jadi ini diklik penugasan asesor eksternal yang ada di sini. Ini kita klik, kita cari namanya, kemudian di sini ada URL, link, dan juga token. Ini yang kita kirim ke asesornya. Kita coba ini linknya. Nah, nanti tampilan di asesor seperti ini. Dan juga tokennya, ini kita copy. Kalau tokennya bermasalah, di refresh. Ya. Ini kita refresh, tokennya berubah. Kalau misal tidak bisa, ada yang nggak bisa, itu kita refresh. Nah, ini yang harus kita kirim ke asesor. Jadi jenengan kalau misalkan dosennya punya asesor sendiri, ya udah biar dosennya aja yang ini komunikasi dengan asesor. Jenengan cuma kirim link dan tokennya ke dosennya, ke dosen yang bersangkutan gitu. Oke, kalau sudah dinilai,
ini kita lihat di rekap laporan. Rekap laporan. Nah, ini ternyata belum dinilai semua. Oke. Jadi nanti ada laporan di sini. Asesor 1 sudah nilai belum, asesor 2 sudah belum. Kemudian di sini ada nilainya memenuhi atau tidak. Nah, saya coba bukakan ini aja. Ada satu yang sudah itu Pak Sahri. Kita coba lihat. Dan saya itu hanya bisa akses surat ini. Ini yang dipegang LPM, internal BKD. Kalau ini saya bisa melihat semuanya dari semua prodi. Ini kita lihat punyanya Pak Sari sepertinya sudah. Kita coba rekap laporan di TI. Nah, ini tampilan yang sudah dinilai seperti ini. Ini Pak Sari sudah dinilai oleh ini asesornya. Oke, ini kalau mau detail penilaian ini diklik gitu nih. Asesornya pelaksanaan pendidikan. Jadi kita bisa melihat gitu, hasil nilai dari desain yang kita kelola gitu nih dalam satu prodi. Nah, kesimpulannya oke, kita back. Ini sudah memenuhi. Oke, ini sudah oke. Nah, kalau belum disahkan, oke, itu di sini belum disahkan tulisannya. Nah, kalau sudah oke semuanya, jenengan sahkan di sini, sahkan penilaian final. Ini harus diklik. Yang bisa ini hanya UKM ya. Jadi harus disahkan UKM. Kalau belum disahkan ya, di sini Pak Sari belum bisa ngeprint gitu ya. Belum bisa lihat. Kalau sudah disahkan, maka dosennya bisa print hasilnya. Nah, seandainya penilaiannya ini sudah dinilai, tapi asesornya minta diperbaiki, maka di sini kalau sudah terlanjur disahkan ya hapus pengesahan. Hapus pengesahan. Nanti masing-masing ini bisa dibuka. Jadi asesor 1, asesor 2 ini kalau nggak salah ada tombol gembok atau apa gitu nih. Itu bisa kita buka lagi. Misalkan yang ingin dibetulkan itu yang asesor 1, ya udah ini dibuka. Tapi ini harus dihapus dulu pengesahannya. Nanti akan muncul ini bisa dibuka, dinilai lagi. Ya, kadang asesor seperti itu, jadi minta dinilai kembali gitu ya. Karena harus dilengkapi dulu apa yang kurang. Ada yang seperti itu, makanya harus segera ini, harus segera. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti yang sudah itu kan bisa dicek di sini. Oke, mungkin itu kita tanya jawab mawon, monggo. Yang kurang jelas atau mau ada pertanyaan silahkan. Izin bertanya Pak Ivan. Oke. Siapa nih? Hana. Oh, Bu Hana, nggih. Nggih. Sekaligus ke Pak Ipul juga sih. Ini kemarin terkait pertanyaan Bu Ririn. Bu Ririn itu kan sudah cerdas ya. Dari zaman dulu, tapi kan di Kopertai, terus beliau bingung, terus aku piye, BKD-nya gimana, harus ikut madhab yang mana, nah itu tolong butuh dicerahkan. Itu yang pertama, terkait Bu Ririn. Kemudian terkait dengan RPS, tadi kan sekarang yang validasi hanya UKM, ngonten nggih. Jadi nanti di
RPS-nya nanti cukup yang tanda tangan dosen yang membuat RPS dengan UKM-nya saja ya Pak, tanpa Kaprodi atau Dekan, berarti ngeten nggih RPS-nya ya. Terus ini terkait bukti Tridharma. Ini kemarin punya saya itu, saya coba tarik jurnal mengajar dari SIM, itu nggak keluar. Jadi kosong. Itu karena saya kan mengajar lintas prodi, saya di HES. Nah itu jurnalnya nggak bisa keluar Pak Ivan. Yang bisa ya nilai absen dan lain-lain itu bisa, tapi jurnalnya nggak bisa. Hanya saya cukup melampirkan RPS-nya mawon karena jurnalnya nggak kebuka. Tapi kalau di prodi sendiri itu bisa jurnalnya. Nah itu pripun. Kemudian terkait penelitian dan pengabdian. Kalau misalkan kita sudah punya artikel yang publish, kalau misalkan kita cuma buktinya cukup artikelnya aja, bagaimana? Tanpa melampirkan misalkan surat tugas atau yang lain-lain. Kadang kan artikel kan ada yang dia library research, atau kadang juga ada yang aku nunut, nah kayak gitu. Biasanya tuh kayak gitu, ada yang model begitu. Nah, hanya artikelnya tanpa surat tugas. Misalkan kalau buktinya cukup satu wonten pripun. Bisakah? Itu saja mungkin Pak Ivan dan Pak Ipul, matur suwun. Makasih Bu. Karena saya jawab yang terakhir dulu nggih, terkait penelitian bukti nggih, bukti penelitian dan pengabdian. Kalau penelitian itu ya sudah disampaikan Pak Ipul tadi, jadi harus ada surat tugas penelitian maupun pengabdian. Kalau enggak ya dibuat, monggo konsultasi dengan LPPM. Biasanya Bu Media yang itu membuat itu, atau nanti bisa dikasih filenya sama Bu Media, itu dibuat. Jadi harus ada surat tugas dan juga luarannya harus artikel sebenarnya. Jadi artikel yang sudah publish itu yang penelitian. Jadi harus, kalau yang pengabdian itu surat tugas, kemudian laporan pengabdian. Jadi kalau pengabdian tidak wajib artikel. Kurang lebih seperti itu paling tidak yang diupload. Monggo yang lain Pak Ipul. Oke. Ini memang kasus yang terjadi di beberapa prodi agama ya. Itu sama dengan yang disampaikan oleh Bu Hana tadi ya. Di PAI itu banyak, dan memang serdosnya itu tidak ikut LLDikti ya, dan mereka sudah punya BKD sendiri ya. BKD untuk, kalau memang di Kopertes dengan di Kopertis itu bedanya jauh Pak Iwan. Kalau di Kopertes itu BKD itu setiap mau pencairan. Kalau di kita kan enak ya, kalau di LLDikti itu setiap semester ya, atau akhir semester ya, itu BKD. Nah, persoalan juga ketika yang sudah serdes di Kopertes kemudian tidak mengisi BKD sister. Artinya apa? Artinya kita itu tidak bisa apakah dosen yang bersangkutan itu memenuhi capaian kinerja atau tidak, ya kan? Nah, saya kira perlu juga untuk dosen yang walaupun sudah serdos di Diktis atau di Kopertes tetap mengisi sister itu sebagai data untuk melakukan evaluasi ya, Nah, terkait kemudian apakah harus dinilai oleh asesor ya, karena kalau kemudian dinilai oleh asesor ini nanti double Pak Iwan ya, double, karena di Diktis atau di Kopertes itu juga dia punya asesor sendiri. Nah, maka saya kira
yang model-model seperti itu, saya kira kok tidak usah dinilai asesor eksternal. Jadi cukup mengisi BKD Sister, kemudian dari UKM kan bisa memonitoring apakah dosen itu memenuhi atau tidak. Tuh. Karena memang kalau kita wajibkan untuk dinilai biaya eksternal, mereka double, Pak, kasihan ya. Di Kopertes sudah bayar, kemudian di LEDiktim bayar lagi. Ya. Cuma Kan kalau tidak dinilai itu kan tidak bisa di print sepertinya. Berarti kan hanya ngisi saja, nggih. Tapi bisa dicek ya? Bisa. Masalahnya gini, Pak Ipang, kalau kemudian kita wajibkan ya, saya yakin ini akan jadi problem di tarbiyah, ya, di tarbiyah. Karena yang paling banyak serdos di Kopertes itu tarbiyah, ya. Ada Bumin, Pak Rektor, Pak Yogi, Pak Ari, Pak Mansur, Pak Hamam, kemudian Bu Ulfa, terus Pak Jaini Miftah, ya. Ada banyak ya, ada banyak. Kemudian di FSA itu ada Pak Agus, ada siapa? Ada Pak Nurhuda, kemudian Pak Ridwan, sama Bu Ririn, ya, sama Bu Ririn. Jadi lumayan, Mbak, lumayan banyak, ya. Tapi kalau kemudian tidak dinilai oleh asesor, tapi dari kita bisa ngecek, Pak, ya? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya, bisa. Oke. Kalau kita bisa ngecek kan kita bisa menilai sendiri bahwa dosen tersebut telah memenuhi capaian kinerja. Ya. Karena memang kalau double, saya mikir lagi, Pak, ya. Dan itu pasti akan jadi problem juga ya, problem juga. Monggo, kan nek saya begitu karena mereka juga sudah punya asesor sendiri di Kopertais. Memang susahnya kalau lembaga merger itu seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau maksa, yang dipaksa juga merasa tidak punya kewajiban karena sudah ada BKD sendiri. Ya. Terkait dengan yang nomor 2 tadi, yang pertanyaannya Bu Hana, saya kira juga tidak sulit kok melampirkan surat tugas, ya. Hanya 2 ya pertanyaannya Bu Hana ya tadi ya. Yang tadi, Pak, yang tidak bisa di-download gitu. Oh iya, yang tidak bisa di-download sama dengan kasus saya, ya. Saya yang bisa di-download itu yang saya ngajar di BSA, Bu Hana ya. Iya. Tapi yang saya ngajar di PA itu semuanya nggak bisa di-download. Oh, berarti kalau luar kandang nggak bisa ya, Pak? Ya, besok saya carikan solusi ke Mas Andika, barangkali bisa setting ulang biar kita bisa download jurnal ya. Kalau absen sama nilai bisa, Bu Hana. Bisa. Kemarin saya sudah selain jurnal yang nggak bisa, Pak Ipul. Oke, betul. Ya, besok saya komunikasikan ke Mas Andika karena saya juga butuh itu. Oh, nggih, siap. Matur suwun. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Halo Pak Ivan, saya mau tanya Pak, ini agak lupa kemarin. Yang tugas yang untuk menambahi asesor itu dari kita atau dari LPM ya? Nambah. Ya, nambah nama asesor untuk BKD itu Pak. Ya, Pak Basit, tadi sudah saya jelaskan kalau misalkan asesornya itu tidak ada di daftar asesor, berarti harus ditambahkan oleh LPM. Jadi jenengan kirim ke grup aja nama asesornya, kemudian dari universitas mana, gitu nggih. Kalau asesornya baru. Oh gitu Pak, iya. Oke, terima kasih Pak, itu aja. Nggih. Izin bertanya Pak ya.
fakta. Monggo. Ini pertanyaannya jadi titipan diskusi sama Pak PP terkait Dharma Pak. Ini pemain baru semua, saya baru NIDN dan Pak PP juga NIDN. Juga kemarin ketemu itu bahas PKD Pak. Terkait penelitian dan pengabdian, itu apakah dosen itu wajib per semester? Nopo pripun Pak? Untuk terkait penelitian dan pengabdian. Soalnya kok kalau per semester ya jujur aja berat sih Pak, dengan beban di TI yang CS-nya luar biasa, Pak PP juga luar biasa juga. Ini kan. Ini pripun Pak Ivan, terkait untuk pemenuhan semuanya itu pripun, tadi bingung Pak Ivan. Mungkin itu dulu Pak Ivan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Nggih. Oke Pak Ibu. Wajib Pak ya, karena itu kan peraturan dari LLDikti ya. Ya tidak hanya di LLDikti, di dosen agama atau di Kopertas juga diwajibkan setiap semester ya, setiap semester. Nah, ya berat ya harus kita jalani Pak, karena memang ini sudah menjadi peraturan. Ya. Nah maka saya pernah mengusulkan ya bahwa terkait hibah penelitian maupun pengabdian itu dibuat 2 gelombang. Saya pernah menyampaikan itu ke LPPM, tapi memang karena keterbatasan anggaran dan lain-lain, maka baru bisa dilakukan setahun sekali. Nah, bagaimana untuk menutupi itu, Bapak Ibu? Untuk menutupi yang semester ganjil misalnya, karena kalau yang BKD hibah, kalau penelitian dan pengabdian itu diambilkan dari hibah yang kita dapat, itu kan biasanya di semester genap. Kalau yang ganjilnya, itu bisa diambilkan ya dari misalnya jenengan membimbing skripsi, ya, kemudian dipublikasikan, ada nama jenengan dengan mahasiswa, itu bisa diklaim untuk menjadi penelitian panjenengan. Nah, kemudian PKM-nya gimana? PKM-nya diambilkan dari KKN, ya, diambilkan dari KKN. Nah, tentunya KKN ini biasanya memang tidak sesuai dengan bidang keahlian. Biasanya begitu. Ya, yang sesuai dengan bidang keahlian itu ya yang hibah dari mana, dari hibah internal itu. Ya, jadi memang wajib Pak Okta ya, karena itu memang peraturan dari Dikti, LLDikti, dan hampir semua baik yang Dikti maupun Diktis juga mewajibkan bahwa PKD itu dilakukan di setiap semester. Tambahan ya, jadi memang betul yang dikatakan Pak Ibu. Jadi ini wajib Pak. Setiap semester kita harus ada tridharma. Nah, ya bagaimana cara kita mensiasatinya ini? Jadi seperti itu yang dijelaskan Pak Ibu. Kemudian kalau ini juga menjadi harus Kaprodinya juga harus memikirkan dosen-dosennya, kalau misalkan ada satu kegiatan pengabdian bersama satu prodi, itu kan lebih enak, jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi satu prodi mengadakan pengabdian, jadi tidak harus tidak harus misalkan Pak Okta jadi pemateri, tidak harus seperti itu. Jadi satu prodi misalkan ngadain pengabdian, jenengan sebagai anggota di belakang layar, itu juga nggak masalah, kan tinggal nanti bukti foto saja. Seperti itu Pak. Pak Ivan, terima kasih atas jawabannya sama Pak Ibu. Nanti saya diskusikan lagi, saya laporan juga ke Pak TP, karena kemarin ketemu Pak TP juga bahas itu, apakah tiap semester atau tiap 1 tahun sekali gitu. Dan cuma itu aja sih Pak, untuk terkait penelitian sama pengabdian gitu Pak. Terima kasih.
Atas jawabannya Pak Ibu sama Pak Ivan. Jadi kita sebagai UKM juga harus usul ke Kaprodi. Ya. Jadi bagaimana caranya tridharmanya dosen-dosen ini jalan. Kegiatan apa, misalkan penelitian bersama atau pengabdian bersama, seperti itu. Monggo yang lain. Iya, Pak. Monggo yang lain. Panjenengan pernah baca atau lihat meme itu ya, yang gambarnya Spider-Man atau apa itu ya. Jadi ya dosen itu disibukkan dengan administrasi yang begitu luar biasa ya. Penelitian, BKM, ngajar, kemudian BKD, ya, dan lain-lain yang sempat viral itu ya, yang sempat viral di medsos itu ya, terkait meme tugas dosen itu. Saya nyari di Google kok belum ketemu ya. Monggo Bapak Ibu. Terkait dengan persoalan yang Pak Ivan sama Pak Iful mau tanya. Oke. Ini mengenai mau tanya untuk SK edukatif itu dapatnya dari mana Pak ya? Saya masih belum tahu. Kemudian sama untuk yang RPS tadi itu tanda tangannya dari dosen pengampu dan Kaprodi atau dengan UKM-nya Pak ya? Terima kasih, itu saja Pak. Ya, untuk SK edukatif itu ditanyakan ke dekannya Bapak Pak Sono, mungkin ditanyakan Pak Sono. Biasanya sudah handle di Tendik fakultas itu yang buat. Atau sekarang siapa tuh Pak Ibu yang buat, Tendik atau Mbak Nuneng ya? Bironya ini akademik. Saya kurang tahu. Izin masuk Pak Ivan. Kemarin saya minta Mbak Ainun. Dia sudah buatkan Google Drive, jadi kita kasih link, tinggal ambil apa yang kita butuh untuk SK edukatif. Sudah saya share linknya. Coba dibuka di situ. Semua nggih. Nggih, semuanya. Wah, nggih. Jadi bisa diambil di sini Pak Zaki ya. Nggih Pak, suwun. Terima kasih. Cuma itu Pak Ivan. Yang di ini yang link saya share itu memang masih terpisah-pisah ya, antara surat tugas, surat edukatif itu guys, kemudian lampiran ya, dan lain-lain. Ini ada tiga tapi pisah-pisah itu, jadi digabung sendiri, bisa dijadikan satu nanti. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Terkait apa RPS Pak, ini RPS-nya itu ya dari dosen pengampu Kaprodi atau sama UKM juga gitu Pak? Gini Bapak Ibu, saya ini yang menjawab ini Pak Ivan ya. Memang kalau yang kemarin yang memvalidasi itu masih Kaprodi, masih Kaprodi. Tapi seiring dengan implementasi ISO di kita, yang ideal untuk memvalidasi RPS itu UKM, ya UKM. Dan itu akan kita implementasikan di seluruh prodi ya, di seluruh prodi di Wonogiri. Mungkin akan kita keluarkan surat edaran ya dalam waktu dekat ini, mungkin minggu ini insya Allah, terkait dengan validasi RPS. Dan saya kira prodi sangat suka ya, sangat suka, karena jujur hampir
RPS di seluruh prodi itu 80% tidak tervalidasi. Ya, faktornya apa? Faktornya karena kesibukan yang luar biasa dari prodi, ya apalagi hari-hari ini ngatur jadwal, ngatur munakosa, ya dan lain-lain, akhirnya tidak terpegang. Maka RPS-nya kan tidak tervalidasi, ya tidak tervalidasi. Maka untuk semester ini nanti ini tanggung jawab panjenengan, ya tanggung jawab panjenengan. Itu Pak, siapa Pak Zaki ya? Monggo Pak Ivan kalau ada tambahan. Itu ada. Nah, kalau bisa dibuatkan form RPS-nya, nanti kita share sekalian form RPS-nya, kita samakan Pak Ibu. Iya, siap Pak Ivan. Memang ini problem juga ya, kemarin ada 9 prodi yang tidak bisa mengumpulkan CPMK. Ya, dan itu sudah saya sampaikan ke Pak Rektor, ke Warek 4 pas waktu rapat FKIP. Mungkin ya Pak Ivan ketika itu tidak ikut ya. Jadi dengan alasan itu maka untuk tahun ini sebenarnya bulan ini ya itu mau melakukan review kurikulum ya, karena banyak prodi yang belum punya CPL yang bagus ya, CPL-nya salah-salah, dan mengagetkannya lagi 9 prodi tidak mampu mengumpulkan CPMK ya, itu kan persoalan itu Bapak Ibu. Oke. Terus opo sehingga ini dicapai kalau CPMK CPL-nya tidak ada gitu. Lucu memang Bapak Ibu, nanti panjenengan akan tahu lah bagaimana borok-borok di kita itu, pasti akan tahu. Ya. Monggo Pak Ivan kalau ada tambahan Pak Ivan. Monggo yang lain. Masih ada waktu 3 menit sampai jam 9. Pak, izin bertanya. Oke, monggo Bu April. Ke Pak Ivan ya. Pak Ipul, ini outputnya ya dari kegiatan BKD ini, apakah harus kita itu hanya temuan saja, catatan, atau nanti di akhir pengesahan itu kan kadang kalau di prodi saya ya itu nggak sampai semuanya mengisi. Jadi itu hanya cukup dicatat atau memang diwajibkan untuk lapor ke LPM itu berupa print-printan hasil BKD setiap dosen, seperti itu Pak. Oke, ini pertanyaannya ke Pak Ivan nih. Untuk Pak Ivan jawab. Pak Ipul kok. Oke, memang ini Bu April ya, itu harus distorkan ke LPM ya. Jadi kalau ke LPM nanti jangan yang kemudian print out lah, ya file aja lah, biar dimasukkan di draft sama tim sama ini admin Mbak Miftah nanti yang merekap hasil BKD masing-masing prodi. Ya, karena itu juga kita butuhkan. Selain prodi juga harus punya ya. Jangan kemudian disimpan di LPM akhirnya di prodi dihilangkan. Ya, itu masalah. Ini saya kasih cerita ya. Teman-teman kan baru VMTS ya sebulan inilah ya. Sebulan ini. Dan ketika diminta laporan pertanggungjawaban sama pimpinan, data-datanya sudah hilang. Mintanya lagi ke LPM ya. Jadi LPM ini bukan gudangnya dokumen ya. Artinya prodi juga harus ada, LPM juga ada gitu ya. Kalau yang kemarin saya kira belum terlaporkan ke kita Pak Ivan ya, yang semester kemarin ya. Kemarin belum, cuma kita sendiri juga bisa mendownload Pak Ipul dari internal BKD. Oh bisa ya? Nah, oh iya. Tampilannya ya tampilan ini sih, tampilan keseluruhan. Kan yang sudah bisa, yang hasil penilaian ya Pak Ivan? Oke, cuma tampilannya gitu. Ya langsung semuanya, bukan per dosen.
monggo nanti kalau misal per dosen ya berarti kita minta ke tiap dosennya mengumpulkan. Oke. Ya berarti enaknya ini aja ya tetap disimpan di UKM. Disimpan ya. Oke. Nanti kan itu juga diperlukan nanti misalkan akreditasi atau apa kan. Oke, betul. Ini bagian dari evaluasi kita ya. Karena siklusnya kan PPEPP, E-nya itu evaluasi dari BKD, dari AMI, dari monitor survei pembelajaran atau survei perkuliahan itu. Nah, itu bagian dari evaluasi. Sudah jam 9 Pak Ipul terus nanti. Oke. Monggo kita tutup Pak Ivan ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Tribun Pak Ivan. Oke, ini sudah cukup kan? Tidak ada yang tanya lagi nggih. Nanti kayaknya saya kira sudah banyak yang ngantuk, Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ivan ya sudah memberikan pencerahan yang banyak terkait dengan BKD. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu bahwa BKD ini hukumnya wajib ya. Kalau tidak BKD tidak bisa Serdos ya. Nah, maka ini harus kita jalankan, kita monitoring ya agar yang sudah kayak semester kemarin itu ternyata ya banyak juga yang tidak BKD. Dan saya tahu data-datanya beberapa prodi ada dosennya yang tidak mengisi BKD. Ya. Tapi untuk tahun ini, untuk semester ini sudah tidak ada toleransi lagi, ya wajib dan itu himbauan dari LLDP. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Bapak Ibu yang mengikuti acara ini. Semoga kita selalu sehat, ya dan kita niati kita berada di UKM maupun di LPM ini untuk mengawal berjalannya mutu yang baik di Wonogiri sehingga apa yang menjadi cita-cita besar Wonogiri untuk mencapai World Class University di tahun 2036 ini bisa tercapai. Amin. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.